pagi semuanya. Hari ini kita akan chapel dan sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini. Kalau sekarang kami akan memulai chapel, berkati kami agar kami mampu memuji dan mendengarkan firman-Mu dengan benar. Amin. Mari kita nyanyikan lagu pertama, yaitu Mujizat Itu Nyata. Mari kita nyanyikan lagu kedua, Terlalu Besar Kasih-Mu Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, karena
lagi dengan Teacher Fonda. Di chapel hari ini, Teacher akan membawakan sebuah tema yang Teacher tahu kalian semua pasti membutuhkan ini. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Teacher akan pimpin dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kudus, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang gak pernah lelah terhadap kami semua. Sehingga hari ini Engkau mengizinkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, supaya kami menjadi orang yang rendah hati di hadapan-Mu, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu, belajar dari itu, dan kiranya Roh-Mu juga yang memampukan firman ini untuk mengubahkan kehidupan kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa, haleluya, amin. Penasaran dong ya, hari ini Teacher akan membawakan tema apa? Temanya adalah mengenai kejujuran. Nah, kalau kalian semua hafal dengan Teacher Fonda, Teacher akan selalu mulai dengan definisi. Kejujuran itu apa sih? Dari Oxford Dictionary, kejujuran artinya adalah always telling the truth, never stealing or cheating, nor hiding the truth. Dan ini yang paling Teacher suka. Dia bilang bahwa kejujuran adalah showing honest mind and attitude. Jadi bahkan kamu saja tahu bahwa kejujuran itu bukan hanya masalah perbuatan atau perkataan, melainkan sesuatu yang bahkan sudah terjadi di dalam hati dan juga pikiran kita. Nah, di kelas 11 bisnis, anak-anaknya Teacher belajar bahwa ternyata kejujuran ini merupakan salah satu karakter yang penting untuk membangun fondasi integritas. Jadi, kalau kalian mau jadi orang yang punya integritas, salah satunya adalah latihan jujur dulu. Jadi, gimana sih tentang kejujuran? Yuk kita dengerin lebih dalam mengenai topik ini. Memang ya, ketika kita bicara tentang kejujuran, spektrumnya itu luas sekali. Ada kejujuran terhadap Tuhan, jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang lain, atau bahkan jujur di dalam kondisi yang berbeda-beda. Nah, saking luasnya topik ini, mungkin Teacher nggak akan bisa menyampaikan semuanya. Tapi Teacher tahu kamu pasti belajar sesuatu hari ini. Ngomong-ngomong tentang kejujuran juga, kejujuran ini sebenarnya adalah hal yang sangat langka, sangat sulit untuk ditemukan hari-hari ini. Kenapa? Karena manusia hatinya penuh dengan keegoisan. Karena manusia hatinya dipenuhi dengan ketakutan. Dan dua kombinasi ini adalah duo yang sangat perfect untuk bikin orang jadi nggak jujur. Teacher kasih contoh kasus ya. Seseorang takut untuk kehilangan sesuatu yang berharga bagi dia, sehingga akhirnya dia memilih untuk berbohong, menutupi kejujuran. Atau mungkin karena takut dapat nilai yang jelek, akhirnya bohong juga dengan cara cheating, misalnya begitu. Jadi kamu bisa tahu ya, spektrumnya luas, aspeknya banyak. Kemudian di dalam hati kita ada ketakutan, dan juga di dalam hati kita ada banyak keegoisan. Kita nggak mau dirugikan, sehingga seringkali shortcut yang kita pilih bukan jujur, melainkan berbohong. Padahal kalau dipikir-pikir, justru karena banyak orang yang sulit untuk jujur, maka orang yang jujur itu mahal harganya. Kalau kamu bisa jujur di tengah dunia yang sangat penuh dengan dusta dan kebohongan, maka kamu akan jadi orang yang sangat berarti. Dan yang kedua, kalaupun kejujuran itu harganya sangat mahal karena dia langka, tetapi harga yang harus dibayar karena sebuah kebohongan itu jauh lebih mahal. Karena harga dari kebohongan adalah bukan hanya kamu bisa nggak dipercaya sama orang lain, tetapi kamu bisa mendapatkan kematian. Kematian itu bukan berarti kalau kamu bohong, tiba-tiba nyawamu hilang dari tubuhmu ya. Tetapi maksudnya kematian adalah kematian hati nurani. Jiwamu jadi nggak peka lagi terhadap rasa bersalah ketika kamu berbohong. Dan kematian yang kedua adalah ketika kamu jadi akhirnya tidak bisa lagi merasakan mana sih sebenarnya yang merupakan kebenarannya Kristus. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Kisah Para Rasul 5 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Dan hari ini teacher akan breakdown satu persatu. Nah, kita akan membaca ayatnya yang pertama terlebih dahulu ya. Kisah Para Rasul ayatnya yang pertama.
Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Nggak ada yang salah ya di sini ya. Hanya kita mengetahui sebuah fakta bahwa pada zaman dahulu, orang tuh sudah paham tentang perdagangan properti. Jadi ada yang namanya Ananias dan juga istrinya Safira, mereka berdagang properti. Terus ayat yang kedua, dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Ini juga nggak terlalu aneh sih sebenarnya, walaupun kita cukup nge-sense ya, ada kata menahan itu biasanya aneh gitu. Tapi di sini sebenarnya nggak terlalu ada yang salah juga, karena ada orang ngejual propertinya, kemudian istilahnya separuh dari apa yang sudah dia jual tadi hasilnya diberikan kepada rasul-rasul. Nah, tapi di sini kita udah mesti hati-hati nih, karena tadi udah ada kata menahan ya. Kita baca ayat yang selanjutnya. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Dari sini kita mulai tahu ya, bahwa ada sesuatu yang sangat mengerikan. Yang pertama, di ayat yang kedua tadi, ternyata dengan sepengetahuan istrinya, itu merupakan sebuah konspirasi. Sebuah konspirasi dusta yang sangat jahat. Dan kalau kita melihat hal ini, kemudian di ayat 3, Rasul Petrus mengatakan, mengapa hatimu dikuasai iblis? Berarti di sini kita bisa melihat, sama persis seperti yang tadi dikatakan di Oxford Dictionary, bahwa ngomong tentang kejujuran, itu bicara tentang apa yang ada di dalam hati. Itu bicara soal motivasi. Jadi sebenarnya kalau orang bilang bahwa jujur itu masalah perkataan yang bisa dipegang atau tidak. Oh, sebelum ke sana kita mesti paham bahwa perkataan itu adalah sebuah manifestasi dari apa yang ada di dalam hati kita. Jadi ingat ini penting sekali. Sebelum peperangan itu terjadi di lidahmu, sebelum peperangan itu terjadi di mulut bibirmu, peperangan mengenai kejujuran pertama-tama selalu ada di dalam hati dan juga pikiranmu. Yuk kita cek. Selama ini gimana sih pikiran kita? Gimana sih hati kita? Apakah hati kita ini pure di hadapan Allah? Apakah pikiran kita juga murni di hadapan Allah? Perlu kita ketahui bahwa dalam konteks ini adalah konteks gereja mula-mula. Jadi pada konteks ini, gereja mula-mula itu adalah gereja yang sangat berwibawa, nak. Gereja mula-mula itu nggak pernah minta-minta ke jemaat untuk melakukan sesuatu. Nggak pernah minta-minta uang, nggak pernah memaksa. Jadi dalam kondisi ini, sebenarnya Ananias dan Safira tidak dipaksa oleh siapapun untuk menjual properti mereka. Nah, semakin aneh ya. Kalau nggak dipaksa, itu maunya mereka sendiri, kenapa mereka harus berbohong? Berarti ada motivasi yang tidak murni. Mungkin mereka mencari nama baik. Mungkin mereka mau terlihat seperti orang yang murah hati. We never know. Karena Alkitab tidak menjelaskan. Tetapi yang kita ketahui adalah ketika hati kita nggak murni, ketika pikiran kita nggak murni, maka itu sebenarnya akan menjadi akar yang mendorong kita untuk jadi orang yang gak jujur. Kita lanjutkan. Nah, hal ini sebenarnya juga dikuatkan dengan Markus 7 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-22. Teacher akan bacakan untuk kita semua. Sebab dari dalam, yaitu dari dalam hati, timbul pikiran-pikiran jahat yang menyebabkan orang berbuat cabul, mencuri, membunuh, berzina, menipu, memfitnah, serta melakukan segala sesuatu yang jahat, menjadi serakah, tidak sopan, iri hati, sombong, dan susah diajar. Semua yang jahat itu timbul dari dalam dan itulah yang menjadikan orang najis. Jadi kita bisa tahu ya, betapa Tuhan sangat sayang sama kita
Sehingga pada pagi hari ini kita tuh diingetin. Cek hati kita masing-masing. Cek pikiran kita masing-masing. Karena dari dalam ternyata bisa timbul segala sesuatu yang jahat. Gitu. Lanjut. Kemudian di ayatnya yang keempat, di sana kita juga mendapatkan kata, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Dan kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat yang sebelumnya, kata dusta di sini sebenarnya adalah di ayat 2 kuncinya. Sebagian. Ia menahan sebagian. Jadi ketika kita bicara tentang kejujuran, kejujuran itu adalah segala sesuatu yang sifatnya utuh. Kalau ada orang yang bilang half truth, teacher sangat tidak setuju. Karena kebenaran, karena kejujuran itu nggak pernah setengah-setengah. Ketika itu setengah-setengah, maka itu sebenarnya sama saja dengan dusta. Itu sama saja dengan kebohongan. Dan nggak ada yang namanya half truth. Apalagi white lie, nggak ada kebohongan yang putih. Jadi ketika itu adalah kebohongan, maka itu semuanya adalah mendustai Allah dan itu kekejian di hadapan Allah. Kita akan melihat konsekuensi dari dusta ini apa. Di ayatnya 5. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya, maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, lihat sekali lagi, betul sekian, konspirasi. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu. Seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Cerita yang sangat tragis, sangat mengerikan. Bahwa harga dari kebohongan adalah kematian. Coba kamu pikirkan, kalau kepada Allah yang Maha Tahu saja, kita bisa menutupi segala sesuatu. Lantas, bagaimana kita bisa jujur terhadap diri kita sendiri atau kepada orang lain yang tidak Maha Tahu? Jadi pagi ini, teacher mau mengingatkan kepada kita semua. Yuk kita belajar jujur. Eits, tapi ada satu hal lagi yang mau teacher beritahu kepada kalian. Bahwa kejujuran selain yang sudah teacher bilang tadi, kejujuran itu juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Jangan sampai kamu jadi orang yang jujur tapi kamu kayak gini nih. Teda, Hai Teacher Fon. bener Teacher Teda, gimana kabarnya? Kabar baik dong, sehat nih aku. Kamu apa kabar? Aku juga baik. Kamu tambah gendut ya, lihat nah. Ayo jujur, kemarin dia cerita apa itu kamu? Kepo ya. Sini, ceritain. Jadi kemarin itu tuh dia tuh cerita banyak banget. Dia itu ya ternyata orangnya itu. Jadi kesimpulannya, teacher mau sampaikan lagi bahwa yang pertama, jujur itu mahal. Kalau kamu jadi orang yang jujur, maka kamu adalah orang yang langka di dunia ini. Dan kamu pasti dicari-cari. Dan ingat, harga yang harus kita bayar kalau kita jadi orang yang gak jujur, itu jauh lebih mahal. Karena apa? Karena itu bisa menyebabkan kematian. Kematian hati nurani dan juga keterpisahan kita dengan Allah. Yang kedua, jujur itu ternyata dimulainya dari dalam. Bukan sekedar peperangan di mulut bibir kita, tetapi itu adalah peperangan motivasi. Munculnya di dalam hati dan juga di dalam pikiranmu.
Yang ketiga, jujur itu harus disertai dengan kebijaksanaan. Jangan sampai maunya jujur, ternyata gosip. Maunya jujur, ternyata nyinyir, ya kan? Yang keempat, ini teacher mau tambahkan, kalau Ananias dan Safira bisa merancangkan kebohongannya, maka sebenarnya kejujuran juga adalah suatu hal yang bisa kamu rencanakan. Jadi, pilihlah jujur. Sifat dasar manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa adalah sulit untuk berkata jujur. Dan kita tahu kalau kita berusaha sendirian, kita nggak akan mampu untuk jujur. Oleh karena itu, penebusan Kristus menjadi bagian yang sangat krusial di dalam hal ini. Ketika kamu memilih untuk bertobat, maka Kristus yang akan memampukan kamu untuk bisa berkata jujur. Ada satu quotes yang sangat teacher suka dari Timothy Keller. Teacher akan membacakannya untuk kita semua. Change won't happen through trying harder, but only through encountering the radical grace of God. Jadi kamu tahu bahwa bicara tentang kejujuran dengan semua yang sudah teacher sampaikan tadi, nggak akan pernah bisa kamu lakukan kalau bukan karena kamu menerima Kristus dan mengizinkan Dia bekerja di dalammu dan membantu kamu jadi orang yang jujur. Selamat berjuang bersama Kristus untuk menjadi orang yang jujur, anak-anakku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan kepada setiap kami. Kiranya ini bukan hanya menyentuh hati kami, bukan hanya ada di dalam pikiran kami, tetapi ini memberikan perubahan yang radikal di dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, usaha kami sebagai manusia yang berdosa akan sia-sia jika kami tidak mengundang Engkau untuk bekerja di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, kami mengundang Engkau untuk tinggal di dalam diri kami, menebus kami dan memampukan kami untuk jadi pribadi-pribadi yang jujur. Terpujilah Engkau Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa.